Shalom saudara-saudara semua. Nama saya Monica. Saya ini baru join KKS itu sekitar Juni atau Juli. Oh iya. Saya tuh mau sharing tentang waktu Ibu khotbah bagaimana menghadirkan surga turun ke bumi. Saya tuh introspeksi, Tuhan, saya tuh belum menghadirkan surga turun ke bumi. Padahal saya Kristen sudah sejak lama, saya sudah keliling semua gereja bagus, tapi tetap pergumulan jalan terus. Saya nggak menghadirkan surga turun ke bumi. Terus saya bilang, Tuhan, saya mau ngalamin itu. Ibu kasih langkah-langkahnya, pertama itu beresi kelemahan kita. Waktu itu saya cuma bilang, Tuhan, saya angkat kelemahan saya ini yang saya ketahui. Terus saya bilang, Tuhan tolong bongkar Tuhan. Bongkar sampai yang paling dalam setiap kelemahan yang saya tidak sadari. Itu waktu itu hari Sabtu saya doa gitu sama Tuhan. Kemudian hari Minggu saya lagi teleponan sama ibu. Terus ibu bilang gini, coba kamu ceritain deh dari awal kamu gimana hubungan kamu dengan papa mama kamu. Saya cerita, saya ini kepahitan sama papa dan mama saya. Secara fisik mereka ada, walaupun papa mama saya bercerai, tapi secara fisik mereka ada, tapi mereka tuh tidak menganggap saya seperti anak. Saya nggak pernah merasakan apa itu dipeluk orang tua tuh saya nggak pernah sama sekali. Sampai ibu bilang, oh kamu, terutama sama papa saya dulu sebenarnya kepahitan papa saya karena waktu bercerai itu mama saya terus memasukkan ke saya kalau papa saya jahat, papa saya begini. Jadi saya benci sekali sama papa saya. Tapi waktu itu saya memutuskan, waktu saya sudah bertobat, saya masuk ke Kristen, saya memutuskan saya mau mengampuni papa saya dan mama saya. Saya lepaskan pengampunan untuk mereka. Sejak itu hubungan saya sama papa saya jauh lebih baik. Papa saya kebetulan kan tinggal di Surabaya. Jadi setiap bulan tuh dia suka datang ke Jakarta. Setiap dia datang, saya temenin dia makan, saya temenin dia ngopi, saya ngobrol sama dia. Buat saya itu sudah pulih. Tapi waktu Bu Ana bilang, nggak bisa, karena gambar Bapak di diri kamu tuh rusak. Jadi kamu itu nggak bisa mempercayai 100% sama Tuhan. Kamu itu, saya pikir-pikir ya benar juga ya. Saya bilang di mulut saya punya iman, tapi ternyata nggak seperti itu. Kadang saya bilang punya iman, tapi saya menolong Tuhan dengan melakukan perbuatan apapun semampu saya. Saya berpikir gini, oh saya lakukan bagian saya, sisanya Tuhan yang melengkapi. Itu pikiran saya dulu. Jadi waktu ibu bilang gitu, terus saya introspeksi juga, benar ya. Saya itu nggak bisa percaya firman sepenuhnya. Untuk saya duduk baca firman 1 jam saya masih bisa. Tapi kalau udah berjam-jam sampai seharian itu saya nggak bisa. Dan saya tuh nggak, kadang sama teman saya suka bilang gini, kok kamu enak ya bisa tahu, oh Tuhan kasih bunga, oh Tuhan datang sebagai ini. Saya tuh nggak bisa melihat itu tuh, saya nggak bisa. Sampai akhirnya ibu bilang itu spirit, itu harus dicabut. Jadi saya didoakan sama ibu waktu itu hari Minggu. Kemudian hari Senin itu, saya ini kan sebenarnya kerjanya part time ya, marketing properti. Jadi saya itu saya orang yang punya plan. Jadi kalau seminggu itu saya harus atur, oh hari ini ketemu siapa, besok ketemu siapa. Tapi hari itu benar-benar saya nggak ada planning sama sekali. Cuman hari Kamis 1 orang gitu. Tapi saya bilang, waktu itu ibu bilang gini, kamu itu harus duduk diam. Nanti Tuhan yang kirim pembeli ke kamu. Tapi saya bilang, Bu, tapi kan di Alkitab bilang kalau nggak kerja nggak makan. Salah, pikiran kamu tuh kebalik begitu. Kamu duduk diam, Tuhan yang atur semuanya buat kamu. Itu kan karena saya dulu manusia lama, saya nggak bisa menyerahkan hidup saya di tangan Tuhan sepenuhnya. Saya merasa saya bisa melakukan, walaupun ujungnya juga nggak memuaskan sih. Tapi menurut saya yang saya dapat aja udah lumayan gitu. Nah, sampai akhirnya pas hari Senin itu saya benar-benar duduk diam seharian.
Dan saya bingung, biasanya saya nggak betah seharian. Itu saya seharian dari pagi sampai malam saya cuma belajar firman, dengerin khotbah. Saya buka ayat Alkitab di versi mana, saya pelajari itu semua. Dan saya bisa, Tuhan tuh bisa ngomong sama saya, bisa kasih rema sama saya. Terus kemudian hari Selasa saya juga duduk diam karena saya nggak ada janji. Dan saya nggak kepikiran kerjaan sama sekali. Tapi waktu hari Selasa sore, ada orang tiba-tiba WA saya, Bu, properti ini dijual ya? Iya gitu. Tawar dong, saya nawar dong harganya segini. Terus saya bilang, oke, saya sampaikan dulu ya ke pemiliknya. Itu Selasa sore. Waktu hari Rabu, kira-kira siang, pemiliknya sebenarnya tidak menyetujui harga segitu. Terus saya sampaikan kepada ibu ini. Ibu ini kemudian telepon saya, Bu, saya serius mau beli. Coba ya udah saya ikutin dengan harga dia. Terus saya bingung, Bu, nggak perlu survei? Nggak usah. Pokoknya saya besok saya bayar DP. Terus saya langsung, Tuhan tuh kasih rema di Yohanes 4 ayat 38. Jadi Tuhan mengutus Tuhan mengutus saya untuk memanen semua yang tidak pernah saya usahakan. Jadi orang lain yang mengusahakannya, tapi saya yang memanen hasil pekerjaan mereka. Dan itu benar-benar saya alami. Terus kemudian hari Kamis kita janjian, dia kasih DP. Terus hari Sabtu saya tuh ke Semarang, ikut praise and worship di tempat ibu. Waktu masuk sih saya udah tahu, wah ini hadirat Tuhannya luar biasa di rumah ibu. Walaupun belum ada yang nyembah ya, saya tahu gitu. Terus begitu ibu naik berdoa tuh saya tahu Tuhan datang. Dan sepanjang praise and worship saya tuh cuma bisa nangis. Karena Tuhan bilang Tuhan datang sebagai Bapa. Kalau dulu tuh saya nggak pernah ngerasain tuh sebagai Bapa tuh seperti apa. Tapi sekarang saya kalau ngomong, waktu saya berdoa saya cuma bilang Bapa, itu saya udah nangis gitu. Saya udah tahu Tuhan tuh lagi mengalirkan kasih-Nya buat saya. Terus waktu hari Minggu itu saya ke gereja. Waktu di gereja pendetanya khotbah gini, maukah kamu sembuh? Saya cuma bilang, Tuhan, satu hal Tuhan suruh saya ke Semarang karena Tuhan tuh ngomong, kamu harus selesai dengan manusia lama kamu. Kamu harus selesai dengan diri kamu. Supaya aku bisa bawa kamu lebih tinggi. Itu yang Tuhan ngomong. Waktu pendeta bilang, maukah kamu sembuh? Saya nggak maju altar call, tapi saya cuma teriak sama Tuhan, Tuhan saya mau sembuh. Saya mau sembuh dari semua kelemahan saya mau sembuh dari semua trauma saya. Saya percaya Tuhan ya, sebab saya percaya Tuhan. Semua kelemahan saya sudah Engkau tanggung di atas kayu salib. Dan sekarang saya mau sembuh. Nah waktu habis gereja itu saya pulang ke tempat ibu. Ibu tuh cuma bilang gini, Mon, kamu kenapa ya? Kamu tuh gak bisa tenang. Kamu tuh selalu gelisah. Kamu tuh kemerungsung kata ibu. Terus saya ingat, memang saya ini terlalu banyak dituntut oleh orang tua saya. Saya harus begini, harus begitu, harus begini. Jadi buat saya tuh kalau saya diam tidak melakukan apa-apa, itu saya bisa dimarahin. Buat saya itu kayak dosa gitu saya melakukan ini. Sedangkan tuh, tanggung jawab saya besar. Di situ ibu bilang, oh itu kamu belum mengampuni masa lalu kamu. Terus saya teringat waktu di Jakarta ini ya, setiap bulan tuh ada pendeta, setiap datang tuh dia selalu mendoakan kita satu persatu. Dan selama 4 bulan yang dia doakan saya cuma belajar mengampuni. Kamu harus mengampuni. Saya bingung selama 4 bulan ini, saya bingung, Tuhan, siapa lagi yang saya belum ampuni? Perasaan saya udah mengampuni semua gitu. Tapi akhirnya waktu kemarin itu hari Minggu, ibu bukakan, kamu harus mengampuni masa lalu kamu. Oh berarti saya belum ya. Tapi saya bilang, Tuhan terima kasih. Waktu saya benar-benar mau sembuh, Tuhan tuh bisa bongkar setiap hari, walaupun itu dari firman, dari Tuhan sendiri ngomong, ataupun dari ibu. Tuhan tuh bisa bongkar mana semua trauma saya, semua kelemahan, bahkan yang terdalam yang saya tidak sadari dan yang saya kira sudah sembuh. Saya mau ucap syukur bisa bergabung di sini. Saya mengalami apa itu perubahan. Saya mengalami dibenerin sama Tuhan hidup saya sampai bisa seperti ini. Saya mengucap syukur, terima kasih.